Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5951. Alasan mengapa Simon begitu panik adalah karena dia telah lama mendengar ayahnya berbicara tentang organisasi super kuno dan misterius Warriors Den. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Warriors Den, dia mendapat nasihat dari ayahnya, yaitu jika suatu hari dia bertemu dengan Warriors Den, dia harus menjauh dari mereka sejauh mungkin. Hal ini karena organisasi lain menginginkan uang. Namun organisasi ini menginginkan nyawa. Dan ketika sekelompok orang ini ingin membunuh, mereka sangat suka menghancurkan keluarga. Namun, di Amerika Serikat, hanya keluarga super kuno seperti Rothschild yang pernah mendengar tentang keberadaan Warriors Den. Dan bagi kebanyakan orang di sini, mereka belum pernah mendengar nama Warriors Den. Hal ini karena komposisi kelas atas di Amerika Serikat sangat kompleks. Beberapa adalah para pemula yang lahir dari internet dan industri keuangan global setelah munculnya Silicon Valley dan pasar keuangan Wall Street. Mereka kaya tetapi tidak punya fondasi. Bagian lainnya adalah keluarga kaya lama yang bekerja keras di Amerika Serikat dengan senjata asli dan amunisi hidup pada awal Perang Dunia Kedua dan memiliki beberapa fondasi. Namun jumlahnya tidak banyak. Yang lainnya adalah keluarga politik yang muncul secara bertahap setelah Perang Dunia Kedua. Keluarga-keluarga ini seringkali tidak begitu kaya. Namun karena mereka telah memasuki arena politik, mereka jauh lebih terinformasi dibandingkan orang pada umumnya. Di antara ketiga kelompok ini, organisasi Warriors Den adalah satu-satunya organisasi yang pernah didengar oleh keluarga politik. Namun untuk menghindari risiko yang tidak perlu, mereka tidak pernah menjadi musuh Warriors Den. Dan mereka tidak pernah mengungkapkan berita tentang Warriors Den. Bagaimanapun, Warriors Den berbeda dari organisasi teroris tersebut. Mereka telah menghabiskan ratusan tahun menyusup ke seluruh bagian dunia dan semua lapisan masyarakat. Mereka jauh dari jangkauan para teroris tersebut, yang telah berperang gerilya di Pegunungan Timur Tengah selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Keluarga-keluarga politik itu juga sangat takut pada mereka. Selain keluarga politik, satu-satunya orang di Amerika Serikat yang mengetahui keberadaan Warriors Den adalah keluarga Anne dan keluarga Rothschild dengan sejarah panjang. Keluarga Rothschild telah berakar di Eropa pada tahun-tahun awal. Selama Perang Dunia Kedua mereka secara bertahap mengalihkan fokus mereka ke Amerika Serikat untuk mencari perlindungan. Nenek moyang mereka tahu tentang keberadaan Warriors Den sejak 200 tahun yang lalu dan juga menyaksikan metode Warriors Den. Oleh karena itu, meskipun 200 tahun telah berlalu, setiap patriark Rothschild akan tetap memberikan instruksi khusus kepada penggantinya saat menyerahkan kekuasaan. Mereka dapat menyinggung siapa saja, tetapi mereka tidak boleh menyinggung Warriors Den. Awalnya Simon tidak menganggap serius Warriors Den. Lagi pula, sejak generasi kakeknya, keluarga Rothschild hampir tidak pernah berinteraksi dengan Warriors Den dalam kehidupan nyata. Mengenai sarang prajurit, meskipun legenda tersebut terus beredar dalam ajaran leluhur, semua orang hanya menganggapnya sebagai sebuah cerita. Sekarang, ketika nama Warriors Den keluar dari mulut Hang, Simon jelas menyadari bahwa Warriors Den tidak hanya ada tetapi juga ada di sekitarnya. Yang lebih membuatnya takut adalah barang antik yang ditemukannya ternyata ada hubungannya dengan Warriors Den. Saat Hang dan yang lainnya buru-buru dievakuasi, beberapa stasiun pemadam kebakaran di New York menerima alarm kebakaran dan mengirimkan pemadam kebakaran ke perusahaan penerbangan umum untuk memadamkan api. Karena api sepenuhnya dinyalakan oleh bensin penerbangan, segera ia menjadi terlalu besar untuk dikendalikan. Suhu tinggi yang mengerikan di hanggar secara langsung meledakkan minyak tanah penerbangan di tangki bahan bakar helikopter. Ledakan besar itu langsung membalikan atap hanggar. Dan api tiba-tiba membumbung tinggi ke angkasa. Ketika api membumbung tinggi ke langit, Charlie, yang sudah naik helikopter ke perbatasan As-Kanada, melihat api di langit malam di atas pinggiran utara New York dari kejauhan. Pada saat ini, dia tahu bahwa Pavel pasti telah menjadi abu. Dan hanggar itu adalah krematorium yang diminta Charlie agar Pavel persiapkan untuk dirinya dan loyal. Jadi, dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Duncan, yang berbunyi, ada kebakaran. Tunggu panggilan Ronaldinho. Ini adalah kode rahasia yang telah disetujuinya dengan negara asing sebelumnya. Setelah diberitahu tentang kebakaran itu, mereka diberitahu tentang kematian Pavel. Dan menunggu panggilan Ronaldinho berarti seseorang dari keluarga Rothschild mungkin akan segera menghubungi kakeknya.
Sebelum itu, Charlie telah memberitahu kakeknya tentang rencananya. Dan Duncan juga tahu tentang rencana Charlie. Bab 5952. Saat ini, Duncan, bersama kedua paman Charlie, sedang menemani lelaki tua itu ke sebuah jamuan tanda tangan yang diadakan oleh sebuah perusahaan pembuat pesawat terbang dalam negeri. Setelah menerima pesan dari Charlie, dia datang kepada orang tua itu dan berbisik di telinganya. "Paman An, ada kebakaran. Ronaldinho mungkin akan meneleponmu." Nicholas tertegun sejenak. Lalu mengangguk pelan dan berkata, "Oke." Tebakan Charlie tidak salah. Simon yang panik baru saja menelepon semua orang kembali sebelum dia mengangkat telepon genggamnya. Dan menelepon Nicholas yang berada jauh di Cina. Awalnya, meskipun dia dan Nicholas hanya berinteraksi sedikit. Sebagai pemimpin dua keluarga terbesar di Amerika Serikat, mereka juga memiliki informasi kontak satu sama lain. Ketika Nicholas melihat bahwa Simon yang memanggil, dia tahu bahwa semuanya telah ditebak oleh cucunya lagi. Kali ini, cucunya sengaja ingin menyeret Rothschild ke dalam masalah dan membiarkan mereka mengalihkan perhatian Warriors Den. Sekarang tampaknya tujuan ini telah tercapai. Jadi, dia pergi ke ruang tunggu yang disediakan oleh penyelenggara dan menjawab panggilan dari Simon. Begitu panggilan itu masuk, Simon tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan bertanya, "Saudara An, apakah Anda baru-baru ini berada di Tiongkok?" "Ya," kata Nicholas, "saya baru saja ke sini." "Saudaraku, apakah kamu ada hubungannya denganku?" Simon bertanya, "Saudara An, apakah kamu tahu tentang Warriors Den?" Nicholas mengakui secara terbuka, "Tentu saja saya tahu. Mereka adalah orang-orang yang membunuh putri sulung dan menantu laki-laki saya saat itu. Keluarga saya di New York beberapa waktu lalu hampir musnah oleh mereka. Alasan saya datang ke Tiongkok adalah karena saya takut pada mereka. Keluarga An tidak akan kembali ke Amerika Serikat untuk waktu yang lama di masa depan." Setelah mengatakan itu, Nicholas bertanya padanya sambil berpura-pura penasaran. "Kakak, kenapa tiba-tiba kau bertanya tentang sarang prajurit?" Simon menghela napas dan berkata, "Aku tidak tahu kenapa. Tapi tiba-tiba aku terlibat dengan mereka." Saat dia berkata, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata cepat, "Benar sekali. Kakak, menantumu itu, Pavel. Dia sebenarnya anggota Warriors Den, tahu nggak?" Nicholas bersenandung. "Ya, menantu perempuan yang lebih muda juga merupakan anggota Warriors Den. Dan mereka berdua dilatih oleh Warriors Den sejak kecil. Selain itu, lebih dari 10 atau 20 tahun yang lalu, Warriors Den memberikan pelatihan khusus yang dirancang khusus untuk putra dan putri bungsu saya. Mereka benar-benar sulit untuk dilawan." Ketika Simon mendengar hal ini, dia sangat ketakutan sehingga punggungnya menjadi dingin. Dan dia berkata dengan belak-belakan, "Kakak, kalau anak-anakmu sudah menikah, apakah kamu tidak melakukan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh?" Nicholas berkata dengan santai, "Memang, tapi kuncinya adalah garis keturunan. Kami sudah memeriksa dan tidak menemukan kesalahan apapun. Karena mereka memutuskan untuk mengirim agen rahasia ke sini. Mereka secara alami dapat menahan penyelidikan. Kekuatan Warriors Den berada di luar imajinasi kita. Dan akan sulit bagi kita untuk menghindari menjadi sasaran mereka." "Ya Tuhan," Simon berseru. "Apakah orang-orang ini setan? Mereka sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan berusaha keras untuk mengirim 2 agen rahasia ke rumahmu. Dan mereka masih menjadi bantal putra dan putrimu. Ini terlalu berlebihan. Menakutkan?" "Ya." Nicholas menghela napas dan bertanya padanya, "Kakak, bagaimana kamu tahu hal ini?" Simon berkata dengan sedih, "Jangan sebutkan itu. Saya kehilangan barang antik di rumah beberapa waktu lalu. Mencarinya, keributannya semakin keras. Hari ini, anak buah saya melacak pedagang barang antik yang menukar barang antik tersebut. Dan ternyata dia dibawa pergi oleh menantumu Pavel." Nicholas mendesah, "Kakak, kamu bingung. Keluarga Rothschild kehilangan barang antik dan terlibat dalam pertarungan besar. Semua orang bisa menebak bahwa objek itu pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Dan Warriors Den adalah organisasi misterius dengan sejarah ratusan tahun. Mungkin benda itu hilang dari tangan mereka. Semua hal saling berkaitan erat, jadi wajar saja jika mereka menargetkanmu."
Ketika Simon mendengar hal ini, hatinya semakin hancur. Dan dia berkata dengan penuh semangat. Kuncinya adalah menantu Anda tidak mengikuti rutinitas tersebut. Saya memimpin orang untuk mengejarnya. Kami tidak punya niat lain, kami hanya ingin menemukan Peter itu. Tapi pada akhirnya, dia malah membakar dirinya sendiri. Apakah ini perlu? Bab 5953. Nicholas tahu bahwa saat Simon mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia hampir pingsan. Maka dia berpura-pura terkejut dan bertanya, "Saudaraku, apakah orang-orangmu memaksa Pavel untuk mati?" Simon berkata dengan sedih, "Kakaan, katakan saja padaku, apakah ini sesuatu yang bisa dia lakukan?" "Kenapa tidak?" Nicholas mencibir 2 kali. Dia adalah anggota Warriors Den dan telah menguasai banyak rahasia Warriors Den. Jika kau mendorongnya ke jalan buntu, dia pasti akan mati untuk menunjukkan kesetiaannya pada Warriors Den. Jika dia tidak mati, semua anggota keluarganya akan dieksekusi. Sialan. Simon menggertakkan giginya dan mengumpat, lalu berkata dengan nada tertekan. Lalu apa yang bisa kulakukan? Apakah Warriors Den akan berpikir aku yang membuatnya mati? Tapi apa yang sebenarnya kulakukan? Aku bahkan tidak melakukannya. Aku hanya ingin mengawasi pedagang barang antik itu dan menemukan barang-barang milik keluarga Rothschild kita. Itu saja. Saat itu Simon begitu terpukul hingga hampir pingsan. Jangan salahkan Simon karena tidak melihat dunia. Hal seperti inilah yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Dalam lebih dari 300 tahun sejarah Warriors Den, telah digunakan di seluruh dunia selama 2 hingga 300 tahun. Dan sebagian besar waktu ini adalah masa terjadinya perubahan besar di dunia. Dan semakin Anda hidup di tengah perubahan besar zaman, semakin banyak peluang Anda untuk menciptakan kekayaan dalam jumlah besar. Keluarga Rothschild sendiri telah mengandalkan banyak perubahan besar pada zamannya untuk terus memperkuat dirinya dan menjadi keluarga pertama di dunia saat ini. Jalur pengembangan Warriors Den tidak hanya memakan waktu lebih lama dari keluarga Rothschild tetapi juga lebih lancar. Oleh karena itu, tidak seorang pun tahu berapa banyak aset yang dimiliki Warriors Den, bahkan mungkin lebih banyak daripada keluarga Rothschild. Simon juga memahami bahwa awalnya keluarga Rothschild dan Warriors Den berhubungan baik satu sama lain. Namun kini situasinya tampaknya adalah bahwa anak buahnya sendiri telah memaksa anggota Warriors Den mati. Kalau saja Warriors Den tahu tentang ini, mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Bagaimanapun, keluarga Rothschild hampir tidak memiliki keuntungan apapun di hadapan Warriors Den. Justru karena perbedaan kekuatan yang sangat besar itulah Simon menjadi sangat gugup. Khawatir akan terjadi aksi balasan terhadap keluarga Rothschild di masa mendatang. Nicholas sengaja mendesah saat ini, "Kakak, kamu tidak tahu banyak tentang Warriors Den. Anggota organisasi ini, terus terang saja, adalah sekelompok orang gila. Mereka seperti tim kamikaze yang menabrakkan pesawat ke kapal induk di akhir Perang Dunia Kedua. Satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka adalah kesetiaan kepada kaisar. Bagi mereka, mati demi kaisar adalah kehormatan tertinggi. Itu benar-benar di luar jangkauan otak orang normal. Aku tidak mampu menyinggung orang-orang mesum itu. Jadi saya datang ke Tiongkok. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya bisa meninggalkan bisnis saya? Pasar A selama puluhan tahun? Bukankah mereka memaksaku melakukannya?" Nicholas menertawakan dirinya sendiri. "Saya sudah tua dan pemalu. Kalau saya kehilangan uang saya, aku bisa menghasilkan lebih banyak uang. Kalau hidupku hilang, aku benar-benar hilang." Cuk, hati Simon mencelos mendengar apa yang dikatakan Nicholas. Meskipun kekuatan keluargaan masih jauh tertinggal dari keluarga Rothschild, mustahil bagi keluarga Rothschild untuk menakut-nakuti Nicholas agar meninggalkan Amerika Serikat. Dapat dilihat bahwa di mata Nicholas, kekuatan Warriors Den jauh melebihi keluarga Rothschild. Simon panik dan pada saat yang sama merasa sangat tidak berdaya. Dia bahkan tidak berani membicarakannya dengan putra-putranya ketika sesuatu seperti ini terjadi. Karena dia tahu betul bahwa anak-anak dan cucu-cucu di rumah yang tidak pernah melihat masalah, tidak hanya tidak akan mampu memberikan bantuan yang berarti. Berdasarkan pemahamannya terhadap anak-anak dan cucu-cucunya, jika dia menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi, pasti ada saja orang bodoh tak bermoral yang akan berteriak lantang tentang menghancurkan Warriors Den demi mendapatkan dukungannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa membicarakan masalah semacam ini dengan Nicholas. Lagi pula, Nicholas juga seseorang yang ada hubungannya dengan Warriors Den. Dan bisa dibilang seniornya. Terlebih lagi,
Semua orang bisa dianggap sebagai taipan di dunia bisnis global. Dan pemikiran dan struktur mereka semua berada pada level yang sama. Maka dengan penuh kehusyukan ia bertanya, "Saudaraku, mohon bantu saya menganalisa, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Nicholas berpura-pura berpikir sejenak dan menasihatinya. "Saudaraku, tidak perlu terlalu gugup. Sekarang prioritas utama Anda adalah melakukan yang terbaik untuk memblokir berita tersebut. Selama kamu tidak memberitahu siapapun bahwa kematian Pavel ada hubungannya denganmu, pertemuan resolusi belum tentu memperhatikan Anda." Simon berkata dengan gelisah, "Masalahnya sudah sangat besar sekarang. Entah berapa banyak petugas pemadam kebakaran yang telah dikirim ke New York untuk memadamkan api. Setelah api padam, mayat-mayat di dalam helikopter tidak bisa disembunyikan. Saya khawatir polisi akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Lagi pula, kertas tidak bisa menutupi api." Nicholas berkata, "Saudaraku, aku akan memberimu sebuah ide. Dengarkan saja dan lihat apakah ide itu layak untuk diadopsi." Simon berkata cepat-cepat, "Saudaraku, tolong beritahu aku." "Aku siap mendengarkan." Nicholas berkata, "Saudaraku, pengaruhmu di New York sangat kuat. Dari luar, insiden ini tidak lebih dari sekadar kebakaran. Dan mustahil bagi petugas pemadam kebakaran untuk mengetahui kematian dan cedera di dalam sampai api benar-benar padam. Jadi, saya sarankan kamu menyelesaikan hubungan ini sesegera mungkin. Setelah petugas pemadam kebakaran memadamkan api, pastikan untuk tidak membiarkan mereka mendekati pusat api. Kirim orang terlebih dahulu untuk menangani mayat Pavel dan pedagang barang antik. Lagi pula, kulit dan daging yang dibakar pada suhu tinggi akan rusak. Karbonisasi mungkin tidak ada lagi ketika dibanjiri air. Namun tulang-tulang itu mungkin meninggalkan residu, yang masih sangat sulit. Selama sisa-sisa tulang dibersihkan, akan sulit bagi mereka untuk menemukan kepalamu." Simon tanpa sadar bertanya, "Saudaraku, menurutmu apakah ini mungkin?" Nicholas berkata, "Sekarang, kita hanya bisa bertaruh pada keberuntungan. Kalau tidak, begitu ada yang tahu ada yang meninggal di hanggar. Apa yang akan terjadi pada kebakaran itu?" Sifat insidennya langsung berubah. Baik polisi, FBI, maupun komite investigasi, begitu mengetahui ada korban tewas di hanggar perusahaan penerbangan umum keluargaan, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelidiki petunjuk-petunjuk tersebut. Selain itu, perusahaan penerbangan umum ini dijalankan oleh Pavel. Dia menghilang, dan Warriors Den pasti akan menyelidikinya dengan sekuat tenaga. Cepat atau lambat, kamu tidak akan bisa lepas dari keterlibatan." Setelah mengatakan itu, Nicholas menghela napas lega dan berkata dengan emosi, "Oh, kalau dipikir-pikir sekarang, keputusanku untuk meninggalkan Amerika Serikat memang tepat. Seandainya saya masih di Amerika Serikat, saya tidak akan terlibat dalam masalah ini. Memeriksa perusahaan penerbangan umum saya saja sudah cukup mengganggu saya. Sekarang keluarga kami sudah lama meninggalkan Amerika Serikat. Dimanapun masalah ini ditemukan, pasti akan diselidiki. Jika tidak cocok untuk saya tidak akan mau bergabung dengan perusahaan penerbangan umum ini." Simon merasa iri dan tertekan setelah mendengar kata-kata terima kasih Nicholas. Dia juga tahu bahwa Nicholas telah meninggalkan Amerika Serikat dan tidak berniat untuk kembali. Bahkan jika perusahaan penerbangan umum milik keluarganya membakar lebih banyak orang hingga mati, itu tidak akan membuatnya kesulitan. Lagi pula, dia bukan orang yang membakar mereka sampai mati. Dan dia sendiri memiliki mentalitas menyerahkan harta benda yang tidak dapat diambilnya. Tetapi dia tidak dapat melakukannya sendiri. Nicholas bisa bersembunyi di Cina, tetapi di mana dia bisa bersembunyi? Selain itu, keluarga Rothschild yang terkenal bahkan tidak bisa meninggalkan sarang lama mereka hanya karena mereka mencari Peter Yao dan si Fang Baosu. Setelah memikirkannya, dia masih merasa bahwa saran yang diberikan Nicholas patut dicoba. Pada saat ini, Nicholas menghiburnya dan berkata, "Saudaraku, kamu tidak perlu terlalu gugup. Selama Anda bisa membuang mayatnya dengan bersih, pada dasarnya Anda bisa duduk santai dan rileks. Jika insiden itu benar-benar terungkap, di mata Warriors Den, sebenarnya, dengan saya, hubungannya lebih besar daripada hubungan dengan Anda." Simon tanpa sadar bertanya, "Mengapa kamu berkata begitu?" Nicholas berkata, "Jika dipikir-pikir, aku punya permusuhan dengan Warriors Den. Ini yang pertama. Pavel adalah menantuku di permukaan. Ini yang kedua. General Navigation Company adalah milik keluargaku. Ini yang ketiga.
Jika Warriors Den tahu bahwa Pavel tewas dalam kebakaran, menurutmu apakah mereka akan lebih meragukanmu atau aku? Kata-kata Nicholas membuat Simon di ujung telepon menghela napas lega. Ia berpikir dalam hati, Nicholas benar. Dari sudut pandang manapun, masalah ini lebih berkaitan dengannya. Selama aku bisa menangani petunjuk-petunjuk dalam kebakaran ini dan menyembunyikan semua orang yang terlibat, siapa yang akan tahu bahwa aku yang melakukannya? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan sangat malu, "Saudaraan, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi aku harus memintamu menanggung risikonya untukku. Bagaimana aku bisa merasa begitu baik tentang hal itu?" Alasan mengapa dia harus sopan adalah karena Simon tahu bahwa meskipun masalah ini dapat disembunyikan dari Warriors Den, Nicholas masih tahu semua cerita di balik layar. Jika suatu hari nanti dia mengungkapkan kebenaran tentang masalah ini, Warriors Den akan tetap menyelesaikan masalah ini dengannya. Oleh karena itu, ia harus menguji nada bicara Nicholas untuk melihat apakah dia benar-benar bersedia memberinya bantuan ini. Bab 5954. Nicholas tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh. Warriors Den dan aku telah bertarung sampai mati untuk waktu yang lama, jadi aku menanggung risiko ini untukmu. Terus terang saja, kutu-kutu itu terlalu banyak untuk menggigitmu. Warriors Den hampir saja membunuh seluruh keluargaku. Sekalipun mereka pikir akulah pembunuh Pavel, apalagi yang bisa mereka lakukan padaku? Mereka tidak mungkin membunuh seluruh keluargaku 2 kali, kan? Simon, yang licik sepanjang hidupnya, selalu menjadi orang yang mengutamakan kepentingan. Jika seseorang secara acak meninggal di dunia dan ia mendapat $10.000, ia setidaknya akan berdoa kepada Tuhan untuk mengurangi populasi dunia sebanyak 99,99%. Lagi pula, dia tidak merasa berhutang budi kepada siapapun. Namun kini, dia sangat berterima kasih atas bantuan Nicholas yang murah hati dan berkata dengan penuh emosi. "Saudaraan, terima kasih banyak." Nicholas tersenyum tipis dan berkata, "Saudaraku, jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Sungguh tidak beruntung Warriors Den bisa bertahan selama bertahun-tahun. Jika Warriors Den mengetahui bahwa masalah ini berkaitan denganmu, kamu juga harus menanggapinya dengan tepat. Jadi, persiapkan dirimu secara mental." Hati Simon menegang, mengetahui bahwa Nicholas benar. Memang ada kemungkinan semua ini terungkap. Namun, ia tak punya pilihan lain. Ia harus memanfaatkan waktu untuk menghancurkan mayat-mayat itu dan menghilangkan jejak. Setidaknya dia masih bisa berjudi untuk sementara waktu. Maka dengan penuh rasa syukur, ia berkata, "Saudaraan, terima kasih atas pengingat dan bantuanmu. Aku akan memanfaatkan waktu untuk melakukan apa yang kau katakan. Jika mereka akhirnya tahu, aku harus menerima takdirku." Keduanya bersikap sopan. Setelah menutup telepon, Simon mulai menggunakan koneksinya untuk menemukan cara menghancurkan dan menghilangkan jejak. Nicholas mengirim pesan kepada Charlie, memberitahunya bahwa Simon telah termakan umpan. Charlie meminta kakeknya untuk menakut-nakuti Simon terutama agar rencananya membunuh 4 burung dengan 1 batu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Alasan mengapa dikatakan membunuh 4 burung dengan 1 batu adalah karena setelah hal ini tercapai, pertama-tama ia akan menyiksa Simon dan membuatnya tidak dapat tidur dan tidak dapat tidur lagi. Kedua, hal itu akan membuat Simon berpikir bahwa Petrus sudah mati dan menyerah untuk melacak keberadaan Petrus. Ketiga, hal ini juga akan mendorong Simon untuk membantu menghancurkan mayat-mayat dan menghilangkan jejak, membuat petunjuk semakin sulit ditemukan. Tujuan akhirnya adalah menyeret keluarga Rothschild ke dalam masalah. Saat Hank mengejar General Navigation Company, keluarga Rothschild telah menaiki kapal bajak laut Charlie. Begitu mereka mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam penghancuran mayat dan jejak. Benar-benar tidak ada jalan keluar. Di masa depan, hanya ini saja yang bisa mengendalikan Simon dengan erat. Dengan cara ini, Charlie dapat mengendalikan Simon dan putranya, Steve, pada saat yang sama. Tidak peduli siapa yang ingin mengkhianati ayah atau anak, dia punya banyak cara untuk menghadapinya. Api di General Aviation Company masih berkobar hebat. Lebih dari selusin mobil pemadam kebakaran dari beberapa stasiun pemadam kebakaran mengepung hanggar, menyemprotkan air dan bahan pemadam kebakaran. Untungnya, kebakaran di hanggar tidak mempengaruhi tangki penyimpanan minyak yang terkubur di bawah tanah di luar hanggar. Api yang membumbung tinggi ke langit akhirnya dapat dikendalikan 1 jam kemudian. Sementara petugas pemadam kebakaran mati-matian memadamkan api, tim pencarian dan penyelamatan yang bersenjata lengkap telah siap di luar lokasi kejadian. Tanpa terkecuali, semua personel SAR ini mengenakan pakaian pelindung dari ujung kepala hingga ujung kaki.
Pakaian pelindung ini tidak hanya kedap air, tahan api, dan tahan suhu tinggi, tetapi juga memiliki sistem suplai oksigen independen. Dengan peralatan ini, mereka bahkan dapat bergerak bebas di lokasi kebakaran. Meskipun petugas pemadam kebakaran ini juga memiliki perlengkapan yang serupa, namun perlengkapan anggota tim pencarian dan penyelamatan ini jauh lebih canggih daripada perlengkapan petugas pemadam kebakaran. Dan tim pencarian dan penyelamatan ini dikirim oleh Simon Rothschild untuk menghancurkan mayat-mayat dan menghilangkan jejak. Ketika api sudah terkendali tetapi belum sepenuhnya padam, tim mulai berlari secara berformasi ke lokasi kebakaran. Setelah tiba di lokasi kebakaran, mereka menemukan helikopter yang telah terbakar hingga kerangka logamnya, dan kemudian mulai dengan hati-hati mengeluarkan rangka yang tidak terbakar di dalam helikopter. Karena petugas pemadam kebakaran terus menyemprotkan air dalam jumlah besar ke hanggar untuk mengendalikan api, tidak banyak abu yang tersisa di dalam helikopter saat ini. Dan sebagian besar abu mengalir ke saluran pembuangan bersama air. Namun, anggota tim pencarian dan penyelamatan ini tidak menganggapnya enteng. Mereka menemukan hidran kebakaran asli di hanggar di lokasi kebakaran, lalu menghubungkan sumber air dengan selang yang mereka bawa. Dan mulai melanjutkan pembersihan kabin dan tanah dengan tekanan tinggi dan teliti. Saat api benar-benar padam, mereka telah membersihkan semua abu di lokasi tersebut. Dan mengemas semua tulang ke dalam kantong hitam tersegel yang sangat rahasia dan memiliki sifat penyegelan yang kuat. Untuk berjaga-jaga, mereka juga diam-diam menyemprotkan sejumlah besar cairan asam di lokasi tersebut yang dapat menghancurkan DNA. Setelah terkorosi oleh cairan ini, bahkan jika masih ada jejak DNA yang tertinggal di lokasi tersebut, setelah pembersihan tersebut, dijamin sepenuhnya aman. Selanjutnya, tim SAR mengeluarkan seluruh kerangka dari lokasi kebakaran. Baru kemudian petugas pemadam kebakaran memasuki lokasi kejadian dan memastikan tidak ada jejak korban saat itu. Jadi pemadam kebakaran mengeluarkan laporan penilaian kecelakaan dan memutuskan bahwa kebakaran itu tidak menimbulkan cedera atau korban jiwa. Setelah tim pencarian dan penyelamatan mengambil semua tulang dari lokasi kejadian, semua tulang tersebut dihancurkan secara manual menjadi bubuk halus dan dibuang ke Sungai Hudson saat matahari terbit. Pavel dan Loyal, salah satu dari 4 bangsawan agung Warriors Den, menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Setelah anak buahnya selesai melakukan semua ini, Simon akhirnya menghela napas lega. Dia tidak tahu apakah apa yang dia lakukan benar-benar sempurna. Namun dia juga tahu bahwa dia telah berusaha semampunya, dan sisanya hanya bisa diserahkan pada takdir. Pukul 5 pagi di Amerika Utara, Charlie membawa Peter dengan helikopter Steve dan tiba di Ottawa, ibu kota Kanada, dalam kegelapan terakhir sebelum fajar. Kali ini, keluarga kerajaan Nordik telah memesan hotel berukuran sedang di pinggiran kota Ottawa. Dan staf layanan telah digantikan oleh rombongan keluarga kerajaan sendiri, sehingga keamanan dan privasi sangat terjamin. Akibatnya, helikopter Steve mendarat langsung di helipad di atap lantai 3 hotel. Saat ini, Helena yang mengenakan jaket anti-angin hitam telah menunggu di atap untuk waktu yang lama. Sebelum helikopter mendarat, Charlie sudah melihat Helena menantikan mereka di bawah. Dia masih sangat cantik, dan rambut panjangnya bergoyang tertiup angin di bawah aliran udara helikopter. Tapi dia sama sekali tidak peduli. Dia hanya mengangkat kepalanya dengan ekspresi penuh harap dan menatap helikopter yang turun tanpa berkedip. Cara dia mengangkat kepalanya dengan gembira dan membiarkan rambutnya menyisir wajahnya membuatnya tampak sedikit lebih santai dan liar dari biasanya. Saat melihat Charlie, Helena merasa gembira bak gadis kecil, kegembiraan dan kebahagiaannya tak terlukiskan. Dia mendongak ke wajah tampan Charlie dan berkata dengan malu-malu, "Kita bertemu lagi Tuan Wade." Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan tulus, "Helena, demi aku memintamu untuk datang ke Kanada. Itu benar-benar merepotkanmu." Helena berkata cepat-cepat, "Tuan Wade terlalu sopan. Aku hanya ingin kau mengatakan, hal kecil ini tidak penting." Setelah mengatakan itu, Helena menatap Peter di samping Charlie dan bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, ini orang yang Anda ceritakan sebelumnya. Pasti Tuan Yeo?" Charlie mengangguk dan berkata, "Ya, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Peter Yeo, panggil dia Tuan Yeo." Setelah itu, dia berkata kepada Peter, "Paman, ini Ratu Nordik Helena yang sedang saya bicarakan." Peter berkata dengan sangat sopan, "Halo, Yang Mulia Ratu. Saya menonton upacara penobatan Anda di TV, dan saya sangat terkesan." Helena segera berkata dengan rendah hati, "Tuan Yeo, Anda Paman Tuan Wade, mohon jangan terlalu sopan kepada saya, dan jangan panggil saya Yang Mulia Ratu. Panggil saja saya Helena." Setelah itu, ia bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan Yeo,
Saya tidak tahu apakah saya bisa seperti Tuan Wade. Begitu pula, saya akan memanggil Anda Paman Yao, agar tidak terkesan terlalu kasar. Petrus pun merasa sedikit tersanjung dan buru-buru berkata, Yang Mulia Ratu sangat sopan, Anda bisa memanggil saya apapun yang Anda inginkan. Helena tersenyum dan berkata, Paman Yao, secara pribadi, panggil saja aku Helena. Peter mengangguk sedikit, tanda setuju. Charlie berkata saat ini, Helena, aku punya sesuatu yang mengganggumu. Saya ingin Paman Yao diam-diam mengikuti pesawat khusus keluarga kerajaan Anda kembali ke Eropa Utara. Kalau begitu, kamu bisa membantuku menyiapkan paspor Nordik untuk Paman Yao agar dia bisa kembali ke Tiongkok dengan identitas baru. Helena mengangguk tanpa berpikir dan berkata, tidak masalah. Serahkan saja padaku. Aku akan kembali dalam 2 hari. Tuan Yao bisa beradaptasi dengan timku dalam 2 hari ini. Peter membungkuk sedikit pada Helena dan berkata dengan penuh hormat, terima kasih banyak, Helena. Helena tersenyum manis, kamu sangat sopan. Steve di samping melihat Helen. Dia sedang mengobrol dengan gembira bersama Charlie dan Peter. Dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Dia juga ahli dalam urusan cinta, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa perasaan Helena terhadap Charlie bukanlah hal biasa, tetapi dari tatapan matanya pada Charlie. Dia tahu bahwa pada dasarnya mustahil bagi putranya untuk bersama dengannya. Terlebih lagi, yang membuat Steve semakin tertekan adalah ketika Helena mengalihkan pandangannya ke Peter sebagai tanda hormat ketika berbicara dengannya. Di waktu lain, mata indahnya hampir selalu tertuju pada Charlie. Dia dan Charlie turun dari helikopter hampir pada waktu yang sama. Tetapi Helena bahkan tidak melihatnya dari awal sampai akhir. Dapat dilihat bahwa Helena telah mencapai titik tergila-gila pada Charlie. Pada saat ini, Charlie adalah orang pertama yang memikirkan Steve dan memperkenalkannya kepada Helena. Ngomong-ngomong, Helena, perkenalkan, orang di sebelahku adalah Steve Rothschild dari keluarga Rothschild yang terkenal. Tuan Rothschild, mulai sekarang Tuan Steve akan menjadi mitra strategi saya. Jika keluarga kerajaan Nordik membutuhkan bantuan dari keluarga Rothschild, Anda bisa memintanya, dan dia pasti tidak akan menolak. Steve sedikit tidak puas, tetapi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, Tuan Wade benar, Helena, kalau kau punya keperluan denganku dan keluarga Rothschild di masa depan, katakan saja. Helena mengangguk sopan, lalu menatap Charlie lagi, dan berkata dengan tidak sabar. Tuan Wade, agak tidak nyaman berbicara di sini. Sebaiknya kamu masuk. Aku sudah meminta seseorang untuk menyiapkan sarapan untukmu sebelumnya. Kita bisa mengobrol sambil makan. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Peter dan Steve di sampingnya lalu berkata, Saya meminta asisten saya untuk menyiapkan ruangan kosong secara khusus. Anda bisa mengatur agar Tuan Yao dan Tuan Rothschild beristirahat di sana terlebih dahulu. Dan aku akan menyiapkan dan mengantarkan sarapan secepatnya. Bagaimana menurutmu? Bab 5955. Ketika Steve mendengar pengaturan Helena, dia tahu sang ratu ingin berdua saja dengan Charlie dan hidup di dunia berdua. Jika dia bijaksana, sebaiknya dia menaati kesepakatan itu. Terlebih lagi, Steve juga tahu dalam hatinya bahwa melihat situasi di depannya, putranya pasti tidak akan mempunyai kesempatan untuk memenangkan hati Helena. Keluarga Rothschild juga bisa sepenuhnya berhenti berpikir untuk menikahi keluarga kerajaan Nordik. Keuntungan Steve adalah ia lebih peka terhadap peristiwa terkini. Karena sesuatu tidak mungkin lagi. Dia pasti tidak akan membuang-buang tenaga atau menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Jadi, dia berkata kepada Helena dengan sangat sopan. Terima kasih atas pengaturan yang diberikan oleh Yang Mulia Ratu. Helena menelepon pengurus rumah tangga pribadi yang telah dilatihnya dan mengatakan kepadanya, bawa kedua pria itu ke kamar untuk beristirahat dulu. Pengurus rumah tangga muda itu segera berkata, baik, Yang Mulia Ratu. Setelah itu, dia berkata kepada Peter dan Steve, kalian berdua, silakan ikut denganku. Keduanya mengikuti pengurus rumah tangga Helena dan pergi, dan Helena berkata kepada Charlie, Tuan Wade, silakan ke sini. Charlie mengangguk sedikit dan mengikuti Helena ke kamarnya. Helena menginap di suite terbesar di hotel. Meskipun luasnya tidak sebesar suite presiden rata-rata. Sangat luas dan nyaman untuk ditinggali satu orang. Helena telah menyiapkan sarapan mewah ala barat di ruang makan suite. Dan bahkan mendekorasi restorannya dengan hati-hati. Peralatan makan, taplak meja, dan bahkan bunga di tengah meja makan semuanya dipilih dan disiapkan dengan hati-hati.
Duduk berhadapan dengan Charlie, mata Helena tidak pernah lepas dari wajahnya. Meskipun dia merasa takut saat tidur dengan Charlie terakhir kali. Di dalam hatinya dia adalah seorang gadis yang bersemangat dan tak terkendali yang berani mencintai dan membenci. Jadi meskipun dia sekarang adalah ratu, dia masih tidak merahasiakan perasaannya terhadap Charlie. Charlie, di sisi lain, merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan langsungnya. Maka dia pun segera berbicara untuk memecah keheningan dan berkata, "Helena, aku sangat berterima kasih karena kamu telah melakukan begitu banyak hal untukku kali ini, dalam waktu yang singkat. Apakah mengubah rencana waktu kunjungan membawa masalah bagi Anda?" Helena tersenyum tipis dan berkata dengan lemah, "Mengapa Tuan Wade begitu sopan sekarang? Ibu dan aku diberikan kehidupan, dan nenekku juga karenamu." Baru setelah itu dia bisa bangun. "Anda adalah dermawan terbesar bagi seluruh keluarga kerajaan. Tidak masalah jika kami melakukan hal sekecil itu untukmu." Setelah mengatakan itu, Helena menambahkan, "Jika Tuan Wade masih membutuhkan saya untuk melakukan hal lain, aku pasti akan melakukannya. Tidak ada jalan kembali." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan padamu. Saya mungkin perlu Anda pergi ke New York secara langsung dalam 2 hari ke depan untuk bertemu dengan kepala keluarga Rothschild." Helena tanpa bertanya pun langsung berkata, "Tidak masalah, aku akan melakukan apapun yang Tuan Wade minta." Charlie mengangguk sedikit, mengeluarkan pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Dan menyerahkannya padanya, dia membuka mulutnya dan berkata, "Saya menyiapkan obat ini untuk Simon, kepala keluarga Rothschild." New York akhir-akhir ini tidak begitu damai. Banyak hal mungkin terjadi hari ini. Mungkin nanti, kondisi fisik Simon akan sangat terpengaruh. Maaf merepotkan. Kamu mungkin perlu membantuku membawakan obat ini kepadanya. Kamu harus memanfaatkan waktu untuk membuat janji dengannya besok. Untuk menghindari dia mengalami masalah fisik dan dia ingin mengucapkan terima kasih secara tertutup. Helena sedikit terkejut. "Tuan Wade, mengapa Anda tidak memberinya bantuan sebesar itu sendiri?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak ada gunanya bagiku meminta bantuannya. Belum lagi aku tidak ingin dia mengetahui keberadaanku." Dengan itu, Charlie kemudian berkata, "Selain itu, pil ini tidak diberikan kepadanya secara cuma-cuma, melainkan membutuhkan uang." Helena mengerutkan bibirnya sambil tersenyum, dan berkata lembut, "Saya mengerti, Anda ingin saya membantu Anda menjual pil ini." "Ya." Charlie mengangguk dan berkata, "Aku hanya ingin kamu membantuku menjual barang-barang ini. Saat kau melihatnya, keluarkan pil ini dan potong 10 bagian terlebih dahulu. Berikanlah sebagian darinya kepadanya, dan setelah dia tahu itu adalah hal yang baik, kamu bisa menjual sisanya kepadanya. Soal harga, hal ini akan menghabiskan biaya setidaknya 1 atau 2 miliar dolar AS. Jika Anda bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi, itu akan lebih baik." Helena segera mengerti apa yang dimaksud Charlie, dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah Tuan Wade, saya mengerti. Kalau sudah waktunya, tinggalkan saja akun untukku dan aku akan bernegosiasi harga dengannya. Setelah itu, mintalah dia untuk membayar Anda, dan minimumnya tidak boleh kurang dari 2 miliar. "Tidak perlu." Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Pergi dan bicara padanya, dan Anda bisa mempertahankan manfaat yang Anda dapatkan dari negosiasi tersebut."